titip PO sama temen, kok katanya tasnya nggak ada ya? Wow, belanja di outlet itu ternyata lebih murah. Tapi asli nggak ya? Pengen deh belanja di reseller barang-barang branded. Cuman gimana cara ngecek aslinya? Asik, nge-review lagi. Kali ini semua yang akan kita review bareng-bareng adalah brand dari Michael Kors. Michael Kors kali ini yang akan aku bahas. Itu aku ada 4 tas di sini. Empat-empatnya tempat aku belinya beda-beda. Butik, di factory outlet, baik luar dan juga Indonesia. Dan juga yang satunya lagi di reseller. Aku beli ini di tahun 2016. Ini di factory outlet di Paris, di La Vallée Village. Aku bisa yakin banget ini asli. Kenapa? Karena aku belinya langsung di tokonya Michael Kors. Tulisannya bener-bener. Ada 2 tipe factory outlet nih teman-teman. Ada FO yang di luar, ada FO yang di Indonesia. Kalau FO yang di luar itu kayak barang-barang yang musim-musim kemarin gitu, baru yang di butik udah nggak laku, baru ditaruh di FO-nya. Ada juga ternyata barang-barang FO yang memang sengaja dibuat dari pabrik, itu langsung ke outletnya ini. Jadinya straight to outlet, kalau nggak salah namanya kayak gitu, barang-barangnya. Jadinya ya harganya lebih murah. Kebanyakan kalau aku baca blog-blog gitu katanya, kualitas barang-barang di FO itu memang tidak sebagus yang ada di butik. Sebenarnya paperbacknya tuh ada, terus kayunya ini dan speknya itu ada juga. Cuman karena udah lama ya, saya teledor serta tidak menyimpan. Akhirnya sayang banget, aku tinggal punya tasnya. Tapi aku bisa yakin banget kalau aku belinya ini dia asli. Even though aku tuh belinya bisa dibilang lebih murah. Seperti kebanyakan orang kalau titip PO gitu kan, biasanya harganya lebih murah-murah. Itu karena biasanya dibeli di FO yang harganya memang, yang aku tahu ya, itu bisa start dari 30% harga yang ada di butik, lebih turun gitu. Tapi bisa juga, ada juga tuh pengalaman kalau aku nonton vlognya orang-orang yang review tas, dia bisa dapetin harga, ini harga di butik nih, misalnya 1000. Terus habis itu dapat lagi karena masuk FO di diskon 50%. Wih, jadi 500. Tapi kalau kita belinya lagi masa-masa sale, itu di diskon lagi sama mereka, itu bisa sampai 150 mungkin bisa dapat ya. Good deal aja buat kalian yang bisa jadi suka sama barang branded, suka sama tas tapi nggak begitu ngikutin musimnya. It's fine. Dan 4 tahun kalau aku lihat tasku baik-baik aja, cuman ya udah ada baret-baret karena udah keseringan dipakai, sama beberapa ininya tuh warnanya nih. Ini udah agak berubah sedikit. Tapi asli kok, beneran. Ini nggak pakai titip-titip lagi belinya. Kualitas dari apa namanya nih, kulitnya ya oke gitu. Aku nggak tahu nama kulitnya apa sebenarnya, tapi ini oke. Masih shining juga. Terus yang aku punya selanjutnya, aku beli di reseller terkenal banget di Jakarta, Banana Nina. Karena udah reseller barang-barang otentik ya, dia nggak ngasih yang ini nih, nggak ngasih yang tulisannya MK atau Michael Kors, tapi ya dia kasihnya Banana Nina. Tadang! Untuk meyakinkan aku bahwa dia asli adalah yang pertama, aku ngecek ini nih, emblem ya. Nah, ini kalau yang palsu itu tuh kayak cuma ditempel doang gitu loh. Sementara ini seperti tas Michael Kors yang asli pada yang lainnya juga, ini tuh dijahit. Jadi kayak nggak kebuka-buka gitu. Dari samping kita juga bisa lihat kalau ini dijahit masuk gitu ke dalam. Aku tahu Banana Nina itu adalah reseller yang udah pasti tuh aslinya. Cuman ya nggak ada salahnya juga kan kalau sebelum, karena belum pernah beli jadi aku harus ngecek dulu. Dan aku senang sama tas aku. Oh iya, kita belum bahas made in ya tadi. Coba kita lihat, ini beli di Paris. Tulisannya made in mana? Made in Vietnam. Yang ini. Kalau yang ini kita akan cek. Ada di sebelah sini. Made in Indonesia. Ciring. Jadi Michael Kors itu ternyata dia punya pabrik ada di Cina, ada di Italia, Turki, Indonesia, Filipina, Vietnam, Korea. So far yang aku baca begitu. Anyway,
Kalau yang aku baca dari blog orang-orang, memang kalau Michael Kors itu care card-nya nggak ada, terus price tag-nya juga nggak ada. Tidak aku dapatkan di sini kecuali price tag-nya Banana Nina. Kalau yang ini aku lupa. Kita lihat yang lain. Misalnya yang ini aku beli di factory outlet juga, tote bag-nya, tapi di Bandung. Michael Kors Bandung yang di PVJ. Nah, Michael Kors Whitney yang tote bag. Kalau yang di Indonesia, katanya, ini masih katanya ya, so far sih aku fine-fine aja. Kalau katanya FO-nya itu adalah barang-barang reject. Cuman, aku tidak menemukan sesuatu yang membuatku gelisah. Aku tidak menemukan lecet dan lain-lain. Oh, FYI, jadi waktu beli ini, dibukain kan yang baru sama masnya. Terus habis itu aku lihat di sini udah ada kayak baretannya gitu. Mungkin itu kali ya yang mungkin ada defect kecil dan lain-lain. Tapi ya minta ganti aja. Kalau nggak mulus ya nggak usah beli kan gitu. Terus diganti yang ini dan fine saja. Jadinya kalau yang ini si Whitney dapat dust bag kainnya ini, yang Michael Kors, yang MK sorry. Terus kemarin kalau paper bagnya dia lagi nggak ada, adanya yang polos. Sementara untuk yang aku beli di butik, ini tulisannya lurus aja nih, Michael Kors kayak gini. Sementara kalau yang ini adalah produk limitednya Michael Kors untuk varian yang ini. Kenapa? Warnanya di Indonesia itu ini ada, so far yang aku lihat 5 warna, tapi yang di Kokas itu 4 warna. Kenapa aku bilang 5? Waktu aku beli ini di PVJ, itu ada juga yang kayak gini nih, warnanya hitam sama putih. Tapi di Kokas, putih nggak ada. Yang ada itu hitam, terus ada kayak, krem gitu, terus ada light pink, sama ini. Ini bahkan nggak dipajang sama mereka, kulitnya Saviano, jadi ini, aduh lembut banget. Itu adalah keuntungan kalau kalian membeli di butik. Kalian akan mendapatkan barang-barang yang limited bisa dibilang. Keuntungannya kalau kalian belanja di butik adalah mungkin kalian akan jarang dapat diskon, tapi kalian akan mendapatkan hadiah. Aku beli ini, dapat hadiah dompet. Dompetnya ada 2 pilihan kemarin, yang model seperti ini sama yang biasa. Seperti ini yang gimana ya? Tunjukin dulu. Masih ada price tag-nya. Tadang, nggak akan bisa kalian dapatkan hadiah kalau kalian belanja di FO. Gitu teman-teman. Kalau tadi ada blog yang menyatakan bahwa tidak ada price tag sama care card. Ini aku ada price tag. Ditutup harganya. Anyway, kita akan lihat ya. Tadi ini udah made in Vietnam. Ini made in Indonesia. Kalau yang ini made in Filipina. Ada di belakang sini. Wah, beda semua. Kamboja kalau yang ini. Jadi ini Kamboja, Filipina, Vietnam, sama Indonesia. Tapi semuanya Asia Tenggara. Jadi jangan takut kalau ada yang made in-nya beda-beda. Karena tadi aku udah bilang kan bahwa pabrik-pabriknya itu berbeda. Jadinya itu kayak ada beberapa material yang diperuntukkan hanya untuk butik. Kayak gitu, nggak keluar di FO. Jadinya bukan kualitasnya di bawah dengan barang yang sama menurutku ya, menurutku. Karena bisa aja kayak gini yang Saviano dia nggak keluar di FO. Ataupun warnanya seperti ini kan limited edition nih, yang warnanya seperti ini. Itu nggak keluar, yang di FO yang aku cek di PVJ itu cuma hitam sama putih gitu. Sementara kalau kita belanja di reseller ya untung-untungan aja gitu, mereka lagi dapatnya apa, mungkin mereka ngambil dari FO, ngambil dari pabriknya, kita kan juga nggak tahu ya, yang penting barangnya asli dan sudah, kalau bahasa online shop tuh trusted kayak gitu. Perbedaan dari belanja di butik, di FO, dalam negeri dan luar negeri, dan juga di reseller, itu yang pertama, pasti aku akan menjamin semua keaslian ini karena aku sendiri yang belanja. Terus yang ini dari pabrik langsung ke butiknya, dengan kalau bukan hanya di setiap butik ya, tapi kayak di setiap negara tuh biasanya ada tuh yang limitednya, berbeda-beda dikasih. Kalau yang di FO itu ada yang katanya barang reject,
lebih baik dicek lagi. Terus ada yang musim-musim kemarin atau juga barang yang udah nggak laku baru dijual, karena kebanyakan dijual lagi di FO dalam dan luar negeri, seperti itu. Kalau yang harga di butik itu harganya kebanyakan normal, barang sale tuh dikit banget, bener-bener yang kayak dikit banget, pilihannya nggak banyak. Terus musimnya bisa sampai 2 tahun ke belakang. Tapi kalau kalian beli yang kayak gini harga normal, itu kalian bisa dapat bonus-bonus. Kayak aku tadi dapat bonus si dompet, dan bagiku worth it sih. Dengan harga segitu jadi bisa dapat 2. Nah, sementara untuk di FO yang tadi aku bilang, ada yang pengalamannya harganya start dari 30% di bawah harga butik. Ada yang bisa mendapatkan dengan berbagai sale itu jadi sampai 30% dari harga sebelumnya, itu ada aja. Jadinya ya memang menyenangkan aja gitu kalau belanja di FO untuk kalian yang tidak begitu mengikuti musim. Sementara kalau di reseller ya untung-untungan aja, mereka lagi menyediakannya apa. Kalau warna, di butik-butik yang resmi itu warna-warna klasik itu jarang banget diskon, jarang banget. Apalagi hitam tuh ya, aduh, untung-untungan banget deh. Kayaknya nggak ada deh. Aku bukan hanya belanja di sini, tapi di brand lain juga barangnya sama nih, sama-sama nih. Yang satu bisa diskon 30%, yang satunya nggak diskon sama sekali karena warnanya hitam. Jadinya kalau warna klasik ya memang terlihat lebih eksklusif aja di brand-brand seperti ini. Selain itu kalau yang di FO itu malah biasanya warna-warna klasik yang netral itu jarang masuk. Kalau ada masuk ya nggak banyak. Jadinya limited editionnya kalau di FO itu ya si warna-warna klasik itu. Balik lagi kalau si reseller yang seperti ini ya untung-untungan. Selamat mencari seperti itu. Lalu apa sih yang bandingin kalau ada barang yang kayaknya tipenya sama antara si FO sama si butik? Misalnya nih, kemarin aku ada make, misalnya, ini misalnya doang ya. Ada yang kayak gini juga, tapi di butik seperti ini, di FO kok harganya agak di bawah sedikit nih. Pasti ada yang beda, nggak sama. Misalnya mungkin dia nggak ada ininya 2, ini kan 2 nih dalamnya, kayak giniannya juga 2 dalamnya. Atau misalnya dia ada kompartemennya yang gitu-gitu, jadinya ada sedikit perbedaan, tidak begitu mencolok, tapi tetap dua-duanya asli. Kalau bahan Saviano yang kayak gini, ini lembut banget sih. Ini adalah bahan favorit. Yang tadi aku bilang, bahan seperti ini belum tentu ada di FO. FO itu biasanya ngeluarinnya tuh kayak bahan kanvas gitu tuh, banyak tuh yang di FO gitu. Terus yang bahan-bahan kayak gini, apa sih ini namanya? Aku juga lupa. Tapi bahan-bahan yang tidak buat cost dari harga tas itu jadi tinggi gitu. Bahan-bahan yang lebih tinggi costnya nanti dimasukin ke butik. Jadi bisa dipastikan semuanya otentik, tergantung kalian suka yang mana. Mau yang limited edition, kalau kalian alhamdulillah rezekinya ada, pergi ke butik. Kalau kalian suka barang-barang yang nggak akan ada di butik nih, karena beberapa pabrik ada yang langsung straight to outlet, untuk bisa kalian cari di FO biasanya yang di luar negeri. Kayak gitu, kayak misalkan yang di Paris atau yang di Eropa lah kebanyakan. Atau kalian juga punya reseller langganan kayak aku di Banana Nina, beli aja di situ. Kali ini udah selesai deh nge-review ada 4 tas dari toko yang berbeda-beda. Sampai ketemu lagi di review lainnya. Dah!